Hai Aries, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman Aries yang menonton dan mendengarkan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah join. Saat ini kalian sedang memutar video bacaan Vedic Astrology. Jadi tentu saja pada video ini saya tidak hanya menyebutkan nama zodiak, tapi juga akan menyebutkan istilah-istilah dalam astrologi yang mungkin semuanya teman-teman belum memahami, apalagi kalau baru pertama masuk di channel ini. Namun bagi teman-teman yang sudah sering atau sudah terbiasa mendengarkan bacaan astrologi, sedikit banyaknya sudah paham atau sering mendengar istilah-istilah astrologi ya. Pada video kali ini, saya membacakan dan memberikan informasi kepada teman-teman semua, khususnya untuk Aries. Energi revolusi yang terjadi di tahun 2025 ini dimulai sejak 11 Juli tahun 2025 ketika selesainya full moon in Capricorn. Sejak bulan Januari tahun 2025 sampai puncaknya 11 Juli 2025, Aries melewati masa transisi menuju masa revolusi di dalam kehidupan. Dan gelombang-gelombang energi revolusi sudah dirasakan sejak Januari hingga bulan Juli tahun 2025. Sejak bulan Januari tahun 2025, Aries memulai banyak pekerjaan. Pekerjaan ini adalah aktivitas-aktivitas yang Aries rasakan dan pikir perlu untuk diselesaikan. Ada banyak kesibukan ya Aries. Bisa saja sebagian Aries ini adalah pekerjaan dari profesi atau sebagian lagi pekerjaan dari kewajiban kerja atau pekerjaan dari bisnis ataupun pekerjaan dari usaha, atau bagi sebagian Aries yang fokus di dunia pendidikan, banyak tugas-tugas yang perlu diselesaikan selama 6 bulan ini. Dan ini bukan sekedar menyelesaikan, tetapi ada target yang mesti dipenuhi oleh Aries. Karena Aries selama 6 bulan ini, bahkan 2 tahun setengah belakangan ini ya, diawasi oleh figur-figur yang punya otoritas terhadap Aries. Bisa saja otoritas ini gambarannya adalah pimpinan, leader di dalam lingkungan pekerjaan Aries, atau otoritas ini adalah pemerintah yang mengawasi bisnis ataupun usaha Aries, atau otoritas ini bisa saja adalah orang tua yang mengawasi dan membimbing Aries untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan Aries. Atau sebagian Aries, pihak otoritas ini bisa saja pasangan Aries sendiri. Selama dalam jangka waktu panjang belakangan ini, 10 hingga 15 tahun belakangan sudah terlewati, pemikiran-pemikiran Aries dan diri Aries dipengaruhi oleh Uranus. Sehingga ini menghasilkan pemikiran-pemikiran inovatif, kreatif di dalam kehidupan Aries. Namun, belakangan ini Aries sulit untuk membawa arah diri. Sering bingung apa yang diinginkan, atau pemikiran-pemikiran yang berubah-ubah dan tidak menentu. Namun fase itu terselesaikan Aries karena Uranus sudah masuk ke house kedua Aries di rasi Taurus, sudah menyelesaikan fasenya di house pertama Aries. Dan Uranus akan menetap di house kedua Aries dalam jangka waktu yang sangat panjang. Inilah era baru yang akan dimasuki dan dijalani Aries untuk kedepannya. Pada full moon ini banyak pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, target-target yang tercapai dan terselesaikan ya Aries. Mungkin ada sebagian Aries yang melalui semester akhir pendidikan. Setelah pendidikan selesai, bagi sebagian Aries ada yang melanjutkan pendidikan atau melanjutkan untuk bekerja. Bagi sebagian Aries yang saat ini berada di tengah-tengah pendidikan, maka tetap ada revolusi juga di diri Aries untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan yang ingin dicapai dan diraih. Ambisi dan antusias juga berubah di masa revolusi hingga dalam waktu jangka panjang.
Terlihat pada chart, full moon 0,6 derajat di rasi Capricorn bersama dengan Pluto retrograde 0,8 derajat di rasi Capricorn house ke-10 Aries. Neptunus retrograde 0,7 derajat, Saturnus 0,7 derajat di rasi Pisces house ke-12 Aries. Uranus 0,6 derajat, Venus square 13 derajat di rasi Taurus house kedua Aries. Sun 25 derajat, Jupiter 13 derajat di rasi Gemini house ketiga Aries. Merkurius 19 derajat di rasi Cancer house keempat Aries. Mars 19 derajat di rasi Leo house kelima Aries. Dan posisi Ketu serta Rahu sudah mengalami kemunduran. Rahu dan Ketu ini bukan planet meskipun pada chart ini ada lambang bintang bertanda retrograde. Karena pergerakan Rahu dan Ketu mundur, maka tanda pada chart ini tanda bintang lambang retrograde. Namun sesungguhnya Rahu dan Ketu ini adalah bayangan bulan. Kalau dalam Western Astrology, Rahu adalah North Node, Ketu adalah South Node. Hanya perbedaannya, pada Western, North Node dan South Node adalah bayangan matahari, sementara kalau dari Vedic Astrology, Rahu dan Ketu ini adalah bayangan bulan. Posisi Rahu sudah berada di rasi Aquarius, house ke-11 Aries. Ketu sudah berada di rasi Leo di house kelima Aries. Revolusi yang terjadi dalam kehidupan Aries, yang pertama di bidang pekerjaan, aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan Aries yang menghasilkan. Apakah ini menghasilkan uang, produktivitas, atau menghasilkan investasi untuk masa depan. Contohnya investasi untuk masa depan itu pendidikan. Karena pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas di masa sebelumnya terselesaikan, maka Aries masuk ke babak baru lingkungan pekerjaan atau pekerjaan-pekerjaan baru dan tugas-tugas baru yang menyambut Aries. Dan ini akan menghubungkan Aries dengan orang baru dikenal atau orang asing. Orang asing yang dimaksud bisa saja orang-orang yang berkewarganegaraan internasional. Mungkin ada sebagian Aries yang berkaitan dengan bisnis, usaha, ataupun kegiatan di masa revolusi ini yang terkait dengan internasional. Atau bisa saja sebagian Aries fokus pada pendidikan di luar negeri atau di luar kota, sehingga membuat Aries terhubung dengan orang-orang baru. Tentunya orang-orang baru ini masih asing dalam kehidupan Aries ya. Dan di masa revolusi ini, beberapa di antaranya yang mengalami revolusi adalah ambisi dan minat Aries. Keterhubungan Aries dengan orang-orang baru atau orang asing ini membuat minat Aries sangat tinggi untuk hal-hal yang berkaitan dengan internasional, luar negeri, atau luar kota. Atau ada minat, ketertarikan untuk beradaptasi atau mempelajari kehidupan internasional. Mungkin ada sebagian Aries yang berusaha di awal revolusi ya, 2 tahun atau 3 tahun, untuk memaksimalkan kemampuan karena ada wacana ataupun rencana nantinya untuk go internasional. Entah itu untuk bisnis, usaha, pekerjaan, atau pendidikan. Mungkin ada sebagian Aries yang berencana dengan pasangan untuk pindah ke luar negeri atau keluar kota. Namun, karena posisi Saturnus berada di house ke-12 Aries hingga 2,5 tahun ke depan, sepertinya wacana ataupun rencana Aries, kalau ini berkaitan dengan pendidikan ke luar negeri atau luar kota, masih ada kendala-kendala dari figur otoritas. Semisal izin dari pimpinan atau approval, surat perpindahan belum turun, masih ada kendala, belum dapat persetujuan gitu. Atau Saturnus di house ke-12 ini menggambarkan Aries belum benar-benar kuat pondasinya untuk jauh dari orang tua. Bisa saja karena pendidikan belum terselesaikan ya. Jadi kendalanya Saturnus di house ke-12 ini menggambarkan Aries belum benar-benar mandiri dan belum benar-benar menyelesaikan periodenya. So, 2,5 tahun ke depan Aries mesti menyelesaikan periode ini ya. Kalau memang ambisi, antusias dan minat ada untuk go internasional. Saturnus dan Neptunus conjunction di house ke-12 Aries. Sepertinya
figur otoritas di dalam kehidupan Aries, memberikan imajinasi kepada Aries. Tetapi imajinasi ini lebih ke reality ya, karena Saturnus ini sangat realistis. Pengaruh imajinasi ini dari Neptunus yang berada juga di house ke-12 Aries. Seperti ada doktrin gitu dari figur-figur yang cukup penting di dalam kehidupan Aries yang memberikan Aries dukungan moral ataupun support atau doktrin-doktrin ya, motivasi dan support untuk mewujudkan keinginan, ambisi, dan antusiasme Aries. Tetapi sebagian juga ada Aries yang kendalanya dari figur-figur otoritas ini, seperti tidak mendapatkan support, motivasi, atau ada kaitannya dengan tanggung jawab. Tetapi ambil maknanya ya Aries, karena 2,5 tahun ke depan ini Saturnus di house ke-12 menetap, apapun persoalannya, maknanya belum saatnya Aries, belum kuat pondasi Aries. Tetap buat wacana, tetap lanjutkan strategi dan tetap persiapkan diri. Itu sarannya. Revolusi Aries selanjutnya adalah di sumber daya, di area hasil, uang, pendapatan, aset, fasilitas yang dimiliki oleh Aries atau yang belum didapatkan oleh Aries. Kalau ini terkait dengan perubahan aset, maka bisa saja sebagian Aries melepaskan aset Aries di masa sebelumnya dengan menjual barangkali, atau ada pelepasan hak. Mungkin ada sebagian Aries yang memiliki hak pakai atau hak guna bangunan yang akan terlepaskan ya. Tetapi ini bukan bermakna kerugian atau kolaps ya Aries, bukan. Ini maknanya ada pemikiran-pemikiran inovatif Aries untuk merubah manajemen aset atau simpanan atau fasilitas Aries. Misalnya menjual aset yang Aries rasakan memang sudah tidak lagi diperlukan, cair jadi uang dan uangnya mau ditukar ke aset apa atau ke investasi apa gitu. Mungkin ada sebagian Aries yang mendapatkan penambahan gaji ataupun honor, peningkatan tarif ya Aries. Namun ada juga sebagian Aries yang mengalami kemunduran dari pendapatan, tetapi kemunduran inilah yang memotivasi dan nge-trigger Aries untuk berinovasi dengan kreativitas yang baru, karena Uranus ini berkaitan dengan kreativitas ya. Dan kreativitas ini berkaitan dengan tatanan dunia baru yang Aries mulai karena ada peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan. Dan ini juga menjadi dasar revolusi Aries selanjutnya. Ketika Jupiter sudah keluar dari house kedua masuk ke house ketiga, mungkin ada sebagian Aries yang saudara kerabatnya mengalami peningkatan keuangan atau peningkatan karir, bisa dikatakan bersinar, atau Aries sendiri yang mengalami ini di antara saudara kerabat Aries, Aries lah yang paling bersinar secara finansial dan pendapatan. Kemudian Jupiter di house ketiga ini juga membuat Aries nantinya sering melakukan perjalanan. Perjalanan ini lebih jauh daripada perjalanan sebelumnya ya. Kalau ini lokasi pendidikan mungkin ada tambahan pendidikan yang lain sehingga melakukan perjalanan, atau pekerjaan yang mewajibkan Aries untuk melakukan perjalanan menjemput rezeki, atau koneksi dengan orang-orang yang jauh melalui media ya. Dan di momen revolusi ini juga Aries menemukan bisa saja teman yang seperti keluarga koneksinya, atau peluang diajarin oleh seseorang yang baru. Jadi figur guru ya atau figur pembimbing yang baru untuk Aries. Ini momennya untuk belajar Aries, menempuh pendidikan, pendidikan formal ataupun pendidikan non formal ya, termasuk juga belajar mengendarai kendaraan. Demikian juga bagian dari persiapan Aries untuk suatu saat nanti jika tiba saatnya go internasional. Ini adalah momennya untuk menambah skill Aries ya, mempelajari
cara berkomunikasi atau bahasa. Perubahan minat spiritualitas juga berubah, terlihat dari Ketu yang berada di house ke-5 Aries. Ketu melambangkan pemutusan ya, sejak bulan Juli 2025, Aries mengalami revolusi misi spiritualitas sehingga mesti memutuskan hubungan atau terputusnya koneksi dengan teman-teman yang lama atau komunitas yang sebelumnya atau organisasi yang sebelumnya. Misi spiritualitas ini karena Aries benar-benar fokus untuk mempersiapkan masa depan, menggapai impian Aries, sehingga Aries akan memilih untuk memutuskan koneksi dengan pertemanan atau dunia sosial yang tidak mendukung Aries untuk mencapai impian ataupun cita-cita Aries. Atau untuk sebagian Aries karena lingkungan pekerjaan yang baru atau lingkungan pendidikan yang baru, tentu saja memutuskan pertemanan ataupun sosial dengan teman-teman atau lingkungan partner di masa sebelumnya. Mungkin ada juga sebagian Aries yang tidak lagi berminat untuk bergabung dalam komunitas ataupun organisasi atau tidak aktif di organisasi ataupun komunitas. Misi spiritualitas lain Aries adalah meningkatkan kecerdasan, kreativitas dalam jalan spiritualitas. Ada juga pembelajaran-pembelajaran tentang mantra, tantra, ilmu kebajikan yang dipelajari oleh sebagian Aries. Bagi sebagian Aries, ada yang mengalami revolusi dari sisi ketertarikan ya. Kurang tertarik dengan lawan jenis. Mungkin merasa tidak percaya diri atau karena ingin fokus pada prioritas Aries, cita-cita dan impian Aries. Oke, Aries. Namun, pengawasan Saturnus masih sangat kuat ya untuk Aries selama 2,5 tahun ke depan. Saturnus ini akan mengawasi Aries untuk tetap disiplin, hidup sesuai dengan aturan, dan juga ada sanksi-sanksi kalau Aries melanggar. Sebagian Aries juga mengalami revolusi dari keterhubungan Aries dengan figur-figur pemerintah atau figur-figur penguasa ya. Networking Aries lebih ke golongan atas. Jadi Aries akan mengenal ataupun menjalin pertemanan dengan orang-orang yang punya power atau orang-orang yang lebih dewasa. Tetapi begitupun, mereka tidak banyak berperan dalam kehidupan Aries. Contohnya kalau Aries merasa membutuhkan bantuan, mereka orang-orang luar ini yang keterhubungannya nanti dengan Aries, misalnya Aries berkenalan dengan pejabat atau orang-orang yang berada di pemerintahan atau orang-orang yang punya kekuasaan meskipun tidak dalam pemerintahan ya, nggak bisa ngebantu Aries. Mereka ya sekedar networking, sekedar kenal saja. Tapi yang bisa Aries dapatkan dari mereka adalah pengetahuan atau ya nama mereka, nomor handphone mereka ada di handphone Aries atau di kontak person Aries. Segala revolusi di dalam kehidupan Aries ini membawa perubahan besar di pengetahuan Aries ya. Peningkatan skill, pengetahuan, pendidikan, ataupun ilmu-ilmu. Bisa jadi ini ilmu spiritual ataupun ilmu-ilmu lainnya. Berkaitan juga dengan ilmu pengelolaan keuangan juga ada. Dan untuk langkah perjalanan ke luar negeri atau go internasional ini terlihat ya. 3 tahun dari bulan Juli 2025. Sekitar tahun 2028, 2029, 2030 ada pergerakan dan langkah go internasional Aries. Namun yang perlu diwaspadai Aries karena Uranus berada di house kedua Aries ya. Di zaman era baru ini terjadi revolusi besar di dalam kehidupan Aries, khususnya di area keuangan, aset, penghasilan, dan finansial. Boleh berspekulasi Aries karena Aries juga akan berkaitan dengan spekulasi keuangan ini ya dalam jangka panjang di revolusi ini. Hanya tetap logika ya Aries karena spekulasi berlebihan bisa menyebabkan kerugian. Tapi kalau lagi beruntung, spekulasi Aries ini bisa mendatangkan banyak keuntungan.
mungkin ada juga sebagian Aries mengalami revolusi hubungan dengan figur Bapak. Untuk sebagian Aries, tidak semuanya ya. Ada perubahan dari figur Bapak atau figur laki-laki di dalam kehidupan Aries. Dan perubahan ini secara ajaib, tidak terduga. Yang ini nantinya berkaitan dengan warisan yang secara tidak terduga Aries dapatkan, atau adanya surat wasiat yang mencantumkan nama Aries di dalam wasiat figur bapak atau bisa saja figur kakek ya. Selama 2 tahun setengah ke depan, Aries mendapatkan dharma dari kebaikan-kebaikan di masa sebelumnya, tapi juga ada hal-hal yang mesti dilepaskan seperti sikap dominan ataupun sikap kepemimpinan mungkin mesti dilepas selama 2 tahun setengah ke depan ini, dan mengarahkan diri untuk dibimbing, diajarin, atau menerima pelajaran-pelajaran baru. Oke, Arya, saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman-teman yang lain yang mencari video seperti ini atau bacaan seperti ini dan bisa membantu mereka. Jangan lupa di-like, komen juga. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.